Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat siang teman-teman, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Khairiyah Ulfa, Sri Ratu Wahyuni, Nur Laila Sofia, dan Nisa Kolbiah. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit materi tentang perkembangan bahasa yang dibimbing oleh Bunda Nandini Huda Anggarasari, MPSI. Selamat menyimak. Baik teman-teman, di sini teman-teman akan mendapatkan informasi perihal definisi bahasa, kemudian perkembangan bahasa, lalu yang ketiga pengaruh biologis dan lingkungan, dan terakhir bahasa dan kognisi. Sebelum memasuki materi, kami memiliki video yang menunjukkan betapa berharganya kemampuan berbahasa. Silahkan disimak. Hari ini Putu atau Rista libur, sehingga kita bisa ajak Rista untuk ngobrol-ngobrol bareng kita semuanya. Kita sapa langsung Rista ya. Betul, good morning atau guten morgen atau apa lagi nih kita harus sapa untuk Rista nih. Bonjour Rista. Bonjour, comment allez-vous? Keadaannya lengkap, Prabu? Ça va bien, merci. Apa kabar Rista pagi hari ini? Baik-baik saja. Oke, jadi total kan banyak nih informasi yang beredar ya, ada 17 bahasa asing, ada 23 bahasa asing. Kalau Rista sendiri, menurut Rista, mampu menguasai bahasa berapa banyak sih? 23. Wow, bahasa apa saja Rista? Bahasa apa saja? Bahasa Inggris, Jerman, Rusia, Romania, Itali. Sampai bingung. Sekarang begitu banyak. Oke Rista. Rista, coba sekarang. Slovenia. Nah, Rista coba sekarang Rista perkenalkan diri Rista pakai beberapa bahasa. Bahasa apa aja nih? Saya minta Rista Coba pakai Prancis bahasa. dulu, atau tadi Prancis kan sudah? Ya sudah, Jerman deh. Jerman sama Spanyol. Spanyol. Jerman sama Prancis. Boleh, boleh. Jerman ya Kak pertama. Meine Name Putu Rista. Ich wurde geboren 9 Oktober 2006 und besaki dop. Oke, satu lagi? Yang Prancis tadi mana? Bahasa Prancis. Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Putu Rista. Je suis à 9 Oktober 2006 à Besaki Village. Wow, aksennya juga bagus ya. Iya, Rista jadi ini. betul ya, Rista ini kan belajarnya otodidak, melihat para wisatawan yang datang, gitu ya Rista ya? Iya. Lalu gimana prosesnya? Kan kita juga kadang-kadang untuk belajar bahasa asing dengan melihat saja agak sulit ya Prap ya. Bagaimana untuk bisa tahu itu artinya ini, dan bisa digunakan untuk bercakap-cakap dengan wisatawan asing di sana? Bisa kalau banyaknya wisatawan datang ke Besaki kan tamu Jerman, tamu Prancis, tamu Spanyol. Definisi bahasa. Bahasa diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang dipakai oleh manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, sementara menurut Sunario, bahasa diartikan sebagai struktur budaya yang memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda. Kemudian, bahasa ini menjadi akar dan produk dari sebuah budaya yang memiliki fungsi sebagai sarana berpikir, pendukung pertumbuhan dan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Syamsuddin mengartikan bahasa sebagai sebuah tanda yang jelas dari sebuah kepribadian, baik dan buruk sebagai tanda dari keluarga dan dari kemanusiaan. Perkembangan bahasa. Menurut Sutijiningsih, perkembangan bahasa adalah kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah, dan berbicara spontan. Proses berbahasa ditentukan oleh matangnya perkembangan bagian-bagian mulut,
kontrol dari saluran napas bagian atas, lidah, pergerakan bibir, dan pengaturan mekanisme pernapasan. Satu hal yang memegang peranan penting adalah berkembangnya alat pendengaran dan penglihatan yang normal. Adanya peningkatan perkembangan sistem saraf pada anak, maka akan meningkat pula kemampuan anak dalam mengeksplorasi bahasa. Anak-anak belajar berbicara karena mereka harus berkomunikasi dengan orang lain, membuat kontak sosial, serta mempengaruhi individu-individu di sekelilingnya. Secara bertahap, mulai usia prasekolah, anak-anak akan membuat transisi dari external speech yang merupakan pembicaraan anak pada orang lain ke inner speech, merupakan pembicaraan anak pada diri sendiri, akan menjadi pemikirannya. Anak-anak terlihat menguasai pengetahuan dan kesadaran akan dirinya. Masa transisi ke external speech adalah egocentric speech. Ini bertujuan untuk membuat kontak sosial dengan mengekspresikan pemikiran-pemikirannya yang pada akhirnya dapat menuju external speech. Anak-anak belajar berkomunikasi dan membuat pikiran serta membiasakan mengatur fungsi-fungsi intelektualnya. Tahapan penguasaan bahasa pada masa anak-anak menurut Hetherington tahun 1998, pada usia 36 sampai 48 bulan kemampuannya ia bisa yang pertama menggunakan pertanyaan ya atau tidak, kalimat bertanya, kalimat negatif, dan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan clause untuk menekanan pada kalimat yang dimaksud. Yang ketiga, mengkoordinasi kalimat-kalimat dengan menggunakan proposisi. Yang keempat, kata-kata sekitar 1000 kata, kosakata. 48 sampai 50 bulan, yang pertama, kemampuannya bisa menggunakan aturan pragmatik dan berkomunikasi. Yang kedua, menggunakan kata-kata humor dan perumpamaan. Untuk usia 5 tahun ke atas, kemampuannya yang pertama bisa menggunakan kompleks sintaksis. Yang kedua, kosakata mencapai 14.000 kata. Yang ketiga, perkembangan kesadaran metalinguistik berdasarkan akan belajar mengenai fungsi bahasa yang benar. Pengaruh biologis ada 5 komponen dalam membahas faktor biologis. 1. Evolusi biologis. Evolusi biologis membentuk manusia ke dalam makhluk linguistik. 2. Ikatan biologis. Anak-anak dilahirkan di dunia dilengkapi dengan alat pemerolehan bahasa atau biasa disebut language acquisition device, yaitu ikatan biologis yang memungkinkan anak-anak mendeteksi bahasa tertentu. 3. Peranan otak dalam perkembangan bahasa. Berdasarkan hasil penelitian Gazzaniga dan Sperry bahwa proses bahasa itu dikontrol oleh belahan otak sebelah kiri. Jadi, apabila ada seseorang yang mengalami gangguan otak, terutama di kiri, pasti dia akan sulit untuk melakukan perkembangan bahasa. 4. Bahasa pada binatang. Pada kenyataannya, tidaklah diragukan bahwa pada binatang mempunyai sistem komunikasi yang menakjubkan dan sederhana, serta komunikasinya yaitu adaptif dan memberikan tanda bahaya, ada makanan, dan kebutuhan seksual. 5. Periode kritis belajar berbahasa. Masa yang sangat penting untuk mengembangkan dialek bahasa anak yaitu pada usia sebelum 12 tahun. Pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, perubahan kultural dan konteks sosiokultural bahasa. Vygotsky mengemukakan bahwa peranan orang dewasa sangat penting untuk membantu perkembangan bahasa anak, serta psikologi lain Brunner juga menekankan bahwa orang dewasa atau orang tua sangat penting untuk mengembangkan komunikasi anak. Jadi begitu besar peranan orang tua atau guru dalam perkembangan bahasa anak.
agar anak mencapai perkembangan yang optimal. Yang poin kedua, dukungan sosial untuk perkembangan bahasa. Beberapa dukungan sosial dalam perkembangan bahasa ada 4, yaitu A. Moderes, yaitu cara seorang ibu dalam berkomunikasi dengan baik, serta dengan kata-kata dan kalimat yang sederhana. Bahasa dan kognisi. Bahasa menurut pakar kognitif adalah sistem komunikasi yang dibuat dan di dalamnya berisikan pikiran. Dan pikiran tersebut akan diungkapkan dengan lisan maupun tulisan berupa simbol-simbol yang disusun berdasarkan aturan sistematis. Bahasa tidak hanya penting dalam komunikasi, namun juga sangat terkait dengan setiap cara di mana kita memikirkan dan memahami dunia. Tanpa bahasa, kemampuan untuk menyampaikan informasi, mendapat pengetahuan, bekerja sama dengan orang lain akan sangat terganggu. Psikolog mempelajari manusia dan penggunaan bahasa pada manusia menggunakan psikolinguistik. Psikolinguistik menggabungkan pendekatan psikologi dengan linguistik. Kemampuan dalam berbahasa berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam membaca. Membaca merupakan suatu bentuk identifikasi terhadap huruf. Saat membaca, kita akan melakukan gerak sakadik dan ada periode waktu saat kita berhenti atau melakukan fiksasi. Setelah membaca, kita akan memahami apa yang kita baca sebagai hasil dari penggambaran proses pemahaman terhadap makna yang tertulis. Beban pemrosesan terhadap suatu kalimat akan lebih besar apabila seseorang menemukan kata jarang ditemuinya. Oleh karena itu, Sujono berpendapat bahwa ada keterkaitan antara otak dan bahasa. Otak merupakan organ yang berfungsi untuk berpikir, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ketika berbahasa, terdapat proses berpikir di dalamnya. Sehingga ketika kita berbahasa, maka ada campur tangan otak dalam setiap perkataan yang kita ucapkan. Maka, bahasa dan kognisi memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mempengaruhi. Di satu sisi kata lain, merupakan media yang digunakan untuk memahami dunia serta digunakan dalam proses berpikir. Di sisi yang lain, pemahaman terhadap kata-kata merupakan hasil dari aktivitas pikiran, sehingga pikiran mempengaruhi bahasa. Hal ini dikarenakan semua tindakan manusia dilandasi oleh pola pikir atau pikiran. Pola pikir yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik, termasuk berbahasa. Misalnya, manusia yang hilang akal atau tidak memiliki otak atau pikiran yang berfungsi normal tidak akan mampu berbahasa dengan baik dan benar. Seperti halnya anak-anak prasekolah pada umumnya belum mampu berbahasa dengan lancar karena memiliki kosakata yang terbatas dibandingkan dengan orang dewasa normal. Hal ini disebabkan karena pada usia prasekolah kemampuan otak mereka belum berkembang dengan sempurna. Studi kasus lainnya, jika melihat bagaimana anak-anak berusia 3 tahun berkomunikasi, maka kita akan melihat anak-anak tersebut umumnya hanya berbicara per kata saja. Contohnya, seorang anak yang berusia 3 tahun rata-rata hanya dapat mengatakan kata mama, kata papa, kata hai, dan kata-kata lain yang mudah diucapkan oleh mereka. Hal tersebut dikarenakan kognitif mereka yang baru akan berkembang, sehingga dalam berbahasa pun mereka masih menggunakan kata-kata yang sederhana. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.